Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Meli Agustina dan juga teman saya Meisya Anissa akan membahas mengenai teks negosiasi. Nah, sebelum kita mempelajari teks negosiasi lebih dalam, mari kita lihat contoh teks negosiasi berbentuk komik berikut. Halo Mel, apa kabarmu? Halo Mei, alhamdulillah baik. Mel, aku sering lihat kamu live TikTok, barang-barang yang kamu jual bagus juga ya, hehe. Ya nih Mei, emangnya kamu gak niat membeli barang yang aku jual, hehe. Pengen sih, sangat tertarik dengan baju overall yang kamu jual. Iya nih, barangnya banyak stok Mei, ayo buruan beli dong. Memang berapa harganya? Murah kok Mei, cuma 100.000. Tidak bisa kurang nih, harga temen lah, 85.000. Gimana ya? Aku juga dapat untung gak banyak nih. Ayolah Mel, kan kita teman dekat. Ya udah, boleh lah Mei. 85.000 ya. Makasih Mel. Baik, setelah kita menyaksikan teks negosiasi dalam bentuk komik tadi, selanjutnya kita akan lanjut langsung ke materi. Pengertian teks negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tujuan teks negosiasi berikut merupakan beberapa tujuan dari teks negosiasi, yaitu mencapai kesepakatan bersama yang memiliki kesamaan persepsi, pengertian, dan juga tujuan. Selanjutnya mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang ada, serta mencapai kondisi saling menguntungkan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Manfaat negosiasi. Terciptanya kerjasama antara pihak untuk mencapai tujuannya masing-masing. Bisa timbul saling pengertian antara pihak yang melakukan negosiasi. Yang terakhir, terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Saat negosiasi, proses tawar-menawar ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kedua belah pihak harus saling menyetujui. Jika tidak menentukan kesepakatan dari kegiatan ini, kedua pihak harus punya besar hati untuk mencari kesepakatan lain. Kedua belah pihak mempunyai kebersamaan tujuan yang ingin dicapai. Jenis-jenis negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Negosiasi informasi adalah negosiasi yang bisa dilakukan di mana saja tanpa melakukan jalur hukum. Negosiasi dengan pihak menengah adalah negosiasi yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak negosiator sehingga setiap keputusan dan proses negosiasi akan memerlukan pihak penengah yang sifatnya netral. Struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi adalah pengenalan topik atau masalah pada pihak yang bersengketa. Yang kedua, ada pengajuan, yaitu pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua untuk menanggapi tuntutannya. Yang ketiga, ada penawaran, yaitu pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Yang terakhir, ada kesepakatan, yaitu keputusan akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar-menawar. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, bahasa persuasif. Bahasa persuasif adalah suatu bahasa yang digunakan untuk membujuk ataupun menarik perhatian. Contohnya seperti, sangat pantas baju itu untuk dipakai ke acara formal ataupun non-formal. Yang kedua, kalimat deklaratif adalah suatu kalimat yang dimana disampaikan dalam bentuk isi pernyataan yang berfungsi agar memberikan informasi maupun berita mengenai hal sesuatu. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Contohnya kalau begitu dan lain-lain. Yang kelima, kalimat efektif, yaitu kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Yang keenam, berisi pasangan tuturan. Dalam sebuah teks negosiasi itu dalam berupa dialog yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang ketujuh, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Di dalam negosiasi ada seseorang yang memerintah dan timbal baliknya ada orang yang memenuhi perintahnya tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedelapan, menggunakan pronomina atau kata ganti. Yang kesembilan, menggunakan kalimat langsung. Yang kesepuluh, menggunakan kalimat pernyataan. Maksudnya di sini menggunakan sebuah kalimat pernyataan adanya kesepakatan atau tidak. Yang terakhir, menggunakan kalimat kontras. Nah, yang terakhir ialah
Kalimat kontras artinya menggunakan suatu kalimat berbandingan di dalamnya. Tahapan pelaksanaan negosiasi ada 5. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Yang kedua, menentukan aturan. Yang ketiga, penjelasan. Yang keempat, tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Yang kelima, penutup dan implementasi. Baik teman-teman, setelah kalian menyimak penjelasan mengenai teks negosiasi, kalian dapat mengerjakan latihan soal pada kuisis yang sudah disediakan. Nah, untuk linknya sudah disimpan di bio ya. Selamat mengerjakan. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video media pembelajaran mengenai teks negosiasi. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dari sekarang, besok, dan selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.